Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Iya, silakan. Siapa yang mau bertanya kepada Mama? Berdiri. Berbakti kepada kedua orang tua. Silahkan. Sudah nyala, sudah silakan. Masa diketok bukan pintu. Diketok ntar punya rumah keluar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sylvia, Galau mah, ada apa? bagaimana bakti seorang anak perempuan yang sudah menikah kepada orang tuanya? Oke. Dan mana yang lebih Diutamakan. bakti kepada suami atau bakti kepada orang tua? Wah, udah siap-siap nih. Terima kasih, Ma. Oke Sylvia. Islam mengajarkan tunkahul mar'ata li arba'in limaliha. Wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, wali kabidati dini taribat yaminika. Nikah adalah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama, karena ambil yang paling baik agamanya. Islam mengajarkan seorang anak laki-laki baktinya sama ibunya. Seorang anak perempuan surganya ada di suaminya. Sylvia nanya, Iya, Ma. kalau anak perempuan ini sudah menikah, siapa yang harus dia bakti? Karena ketika kalian anak perempuan nikah, ada ijab kabul. Ijab kalimat dari wali perempuan. Saya nikahkan engkau dengan anak saya Sylvia binti Anu mas kalian sekian tunai ditarik. Saya terima nikahnya Sylvia binti Anu mas kalian sekian tunai. Ketika ada ijab dikabul oleh calon mempelai laki-laki langsung jadi suaminya, saat itu tanggung jawab seorang ayah dipindahkan kepada suaminya. Makanya semuanya berpindah. Itulah kenapa ridhonya suami, ridhonya Allah bagi perempuan yang sudah menikah. Sementara dalam ayat-ayat yang sekian banyak yang Mas sampaikan, ridhonya Allah di atas ridho orang tua. Sylvia nanya, kalau perempuan sudah menikah, siapa yang dahulukan, suami atau emak? Makanya nikahnya dengan laki-laki yang ngerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau suami Anda mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, dia tahu bakti sama orang tua wajib, pasti suami tadi bilang, "Hayu ke rumah emak." Iya. Tengokin dah. Ya, Tengokin, nih mak buat ke dokter. Nih mak buat beli obat. Nih mak buat betulin genteng bocor. Nih mak dibeliin mobil. Nih mak haji. Nih mak buat umroh. Nih mak buat pembantu. Tuh. Makanya nyari suami yang ngerti agama. Tetap kita bakti sama suami. Tapi bakti sama orang tua. Gara-gara suami kita ngerti agama. Tidak akan diabaikan. Baik, Begitu bagaimana? Sylvia ya. Sylvia. Sylvia? Baik, Ma. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus bakti seorang anak perempuan kepada orang tuanya yang sudah menikah, bagaimana? Kan udah mama jawab. Harus dijelasin. Ayah sebelum nikah pasti sudah nikah. Yang Kalau sudah nikah, kita kan punya suami yang ngerti agama. Pengamalan agamanya baik. Suami yang mengerti agama dan pengamalan agamanya yang baik pasti bilang, "Hayo Sophia, kita ke rumah emak, tengokin. Nih duit buat emak, nih duit buat emak beli beras, nih buat emak beli sembako, nih emak beliin ayam." Jadi kita tetap bakti sama suami dan kita tetap bakti sama orang tua karena suami kita mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Oke? Berarti yang Mengerti yang diutamakannya aku apa? maksud? Baik, Yang terima diutamakan. kasih. Dua-duanya diutamakan. Dua-duanya kan sama. Kita tetap bakti sama suami. Tapi suami karena ngerti agama memerintahkan kita, yuk bakti sama ibumu begitu. Iya, oke. Dua-duanya kebagian. Oke? Suami juga tidak egois ya Maya. Iya, karena ngerti agama. Di agama. Oke. Rasional. Baik Sylvia, Kami sudah ya. Baik, terima kasih, Ma. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada anak yang ingin memberangkatkan haji kedua orang tuanya, tapi dia belum berangkat haji, itu bagaimana? Nggak apa-apa, Mah? Gak masalah. Oh, nggak masalah. Kita berpikir begini. Saya ada rezeki, memang walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabilan. Diwajibkan haji bagi istata'a. Ini anak punya duit, tapi kita berpikir kebanyakan orang meninggalkan nenek-nenek dulu, aki-aki dulu. Saya mah masih muda. Biar dia emak dulu berangkat, bapak dulu berangkat, saya mah nanti kena rezeki lagi. Insya Allah Rasul mengatakan segera ta'ajjalu ila haji fa inna ahadakum la yadri ma yaridahu. Segera kamu tunaikan ibadah haji, tidak seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Rasul mengatakan, siapapun yang berangkat haji niatnya karena Allah, maka ongkosnya diganti dengan yang lebih banyak. Tidak ada haji yang bangkrut.
Oke. Ikhlas Intinya karena walaupun tuh anak belum berangkat haji nggak apa-apa lah boleh, kedua orang tua. karena kita berpikir kita punya duit gara-gara emak kita, Iya. gara-gara bapak kita berangkatin haji. Karena yang kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, yang mati duluan kan aki-aki ini. Walaupun Iya. yang muda ada yang mati kan. Iya benar. Tapi kita udah orang tua dulu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Tapi taala. menjadi kesempatan terakhirnya kan. Betul. Ya. Insya Allah ketika kita mendahulukan orang tua, maka Allah juga akan terus ingat sama kita ya Maya, Betul. seiring. Oke, dari Sylvia pertanyaan berikutnya silakan. Siapa yang mau bertanya? Berdiri, mangga. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dimasukin deket dagu aja. Nah. Iya. Ini udah. Udah iya dong. Kenalin Mah, Vina dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke Vina, Galau Mah. ada apa Vina? Mah, Vina kan sebagai anak nih, punya orang tua, khususnya ibu, itu masih percaya akan hal mistis atau magic. Pertanyaan Vina, bagaimana seharusnya Vina sebagai anak untuk mengingatkan orang tua, sedangkan orang tua itu sulit untuk diingatkan. Oke. Dan setelah diingatkan itu kayak suka marah-marah, terus ngajak berantem kayak gitu. Dan akhirnya Vina kayak ya udah dibiarin aja gitu, diem aja cukup doa. Oke. Kira-kira Vina sebagai anak ketika melihat orang tua seperti itu durhaka tidak? Oke. Terima kasih Mah. Mangga Vina dan yang lain. Ini nyata di negeri kita. Sampai detik ini masih banyak yang melakukan ini. Ini adalah kesyirikan sayang. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. An-Nisa ayat 48. Bagaimana caranya? Kita lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, emak kita, bapak kita, di panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Caranya bagaimana? Kita ngomong nasihatin perlahan-lahan. Ternyata galakan dia. Iya, namanya juga Lu orang anak tua, kecil Mas. tahu apa loh? Gue nih. Biasanya kan suka rada galak tuh mama yang Iya. begitu. Ya. Rasa gue paling benar. Usia. Udah. Belum cukup hanya dengan doa. Mamah yakin, Vin, orang tua manapun punya orang yang disegani. Punya orang yang berwibawa buat dirinya. Cari misalnya kakaknya, adiknya, encingnya, temennya, sahabatnya. Kita samperin mereka, kita ngomong. Iya. Tolong, nih emak saya begini kelakuannya. Kalau saya ngomong dia nggak terima. Tolong nasihatin ya. Tapi bilang jangan kayak kata saya. Oh iya. Banyak yang mempan sayang. Kalau hanya dengan doa belum cukup. Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat ada dosa dan kemaksiatan di sekitar kalian, maka hadapi dengan tangan kekuatan, kekuasaan. Tidak bisa dengan mulut nasihatin, tidak bisa baru dengan hati. Hati itu selama-lamanya iman. Selama kita masih punya power, punya kemampuan, punya kekuatan, mak kita ada orang yang dia segani, oleh dia datangin mereka. Perlahan-lahan kita bicara, kemudian insya Allah ada perubahan. Karena memang kenyataan sampai detik ini yang percaya dengan kejawen masih banyak. Ini tugas kita rame-rame. Insya Allah kalau kerja-kerja sama, insya Allah lama-kelamaan menipis. Mereka tidak meyakini lagi yang seperti ini. Amin. Apa yang Pina tanyakan, kejadian di masyarakat sampai detik ini sangat banyak. Ini tugas kita, hati-hati ya. Jangan sampai terbawa syirik untuk anaknya diiki. Jadi ngerti tentang hukum agama, robah deh. Oleh kita, tidak cukup hanya dengan hati, dengan tangan, dengan mulut, nasihatin perlahan-lahan. Gitu. Baik. Sudah jelas ya Vina? Mama, nanti kita lanjutkan lagi ya Ma ya. Ya. Kalau boleh ya Ma. Masih boleh kan Ma? Jawabnya. Mangga. Masya Allah. Masya Allah, nanti semuanya nanya, tunggu dulu ya. Kita akan lihat dulu yang melewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. Di sini aja, di rumah Mama Dede.